Tahun 2013 pada waktu Gubernur Bank Sentral Amerika Bernanke itu memberikan surprise negatif ya kepada Iya, pasar, tiba-tiba mengumumkan tapering, itu kemudian berbagai negara termasuk berbagai bank sentral ya termasuk kita juga yang di Indonesia, kita protes bahwa mmm, ya kalian jangan hanya melihat kepada ekonomi Amerika saja, begitu iya ekonomi iya, Amerika sudah meningkat kemudian naikin bunga. Nah, Amerika mmm, itu kan mata uangnya dipakai oleh seluruh dunia gitu. benar, Jadi harus lihat bagaimana kalau lagi emerging market. Nah, kayaknya Amerika mulai perhatikan itu. Jadi ya mudah-mudahan walaupun ekonomi Amerikanya akselerasi, ada inflasi juga meningkat di Amerika, tetapi pengumuman-pengumuman The Fed itu mudah-mudahan lebih lebih market friendly ya. Jangan-jangan berikan negatif surprise. Dan tampaknya 2 bulan terakhir ini dibandingkan situasi Februari Maret, market sudah lebih tenang gitu, sudah bisa lebih membaca guidance dari the Fed gitu. Ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi ya kita nggak boleh complacent gitu ya. iya, Apalagi kita di negara emerging market yang mana kita itu terus memerlukan inflows, inflows baik itu masuk ke pasar SBN, bahwa inflows itu masuk ke pasar saham maupun inflows yang masuk ke direct investment, ya kan? Dan mhm. semua itu kan pasti tergantung kepada situasi moneter global gitu. Baik, Pak Mirza, kemarin kami juga sempat berbincang langsung bersama dengan Bank Indonesia, dan dari statement Bank Indonesia, confident sekali sepertinya tidak akan dilakukan tapering off mulai akhir tahun atau di sepanjang sisa tahun 2021 ini. Most likely nanti mungkin di 2022. Tapi bagaimanapun dari pandangan Anda sebagai ekonom senior, apa yang dilakukan oleh BI, Pak, kalaupun tapering off belum akan dimulai di sisa tahun ini? Tentu saja BI tidak bisa tinggal diam saja kan? Tadi saya katakan bahwa ada 3 hal yang diperhatikan market. Satu, Hmm, pengumuman tentang tapering. iya, Jadi mengumumkan stimulus moneter di Amerika akan mulai dikurangi tahun berapa atau berapa bulan lagi. hmm, Itu pengumuman. Itu satu hal. Kedua, bahwa pelaksanaan dari pengurangan stimulus. Pengurangan stimulusnya itu apa? Jadi artinya yang sekarang dia membeli surat berharga Amerika di pasar dengan cara menggelontorkan likuiditas setiap bulan, itu pembelian pembelian surat berharganya oleh Bank Sentral Amerika mulai dikurangi. Itu namanya pengurangan stimulus. Ketiga adalah menaikkan suku bunganya hmm, sendiri. Kayak saya sampaikan 2013 antara pengumuman dengan kenyataan kenaikan suku bunganya Amerika itu 2 tahun gitu. Nah, jadi sekarang itu kalau saya sih melihat bahwa kita harus memperhatikan apakah di kuartal 4 tahun 2021 ini pengumuman itu ada apa enggak dari iya, Amerika. Nah, itu yang saya rasa kita harus waspadai. Nah, bagi Bank Indonesia menurut saya tadi saya bilang bahwa satu, Bank Indonesia sudah cukup prudent dengan mempertahankan real positive interest rate sekitar 2%. Itu saya rasa hal yang sangat prudent. Kedua, kita juga harus lihat bahwa ekonomi kita kan juga mengalami pemulihan. Kelihatannya mhm, di mana? Satu, selain indeks confidence, indeks retail, tapi kita juga lihat bahwa ekspor kita naik, impor kita naik. Kalau ekspor naik artinya negara pembeli di sana sudah recover, mereka mau beli barang kita. Impor kita naik artinya daya beli kita, pabrik-pabrik dan sebagainya sudah mulai berjalan mendekati normal sehingga membutuhkan barang impor gitu. Nah itu baik. dan kita masih punya trade surplus. Kita Mmm, masih punya trade surplus kan sekitar 2 miliar dolar ya. Nah itu menurut saya hal yang baik, dan yang harus juga dijaga oleh Bank Indonesia adalah current account deficit, dan Pak Gubernur Peri mmm, juga mengatakan bahwa current account deficit diperkirakan masih di level antara 1 sampai 1,5%, 1 sampai 1,5%. Menurut saya itu juga angka yang masih cukup prudent bagi baik. kita. Biasanya Indonesia itu harus hati-hati kalau current account deficit, yaitu ekspor impor barang dan jasa, defisitnya itu sudah di atas 2,5%. Nah itu biasanya kita Baik, harus itu harus harus kita melakukan perhatikan Pak Mirza ya. moneter. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.